Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Para santri sekalian, kelas 12, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi setelah kita libur cukup panjang ya, beberapa minggu yang lalu, dan sekarang kita bisa berjumpa walaupun perjumpaan kita kali ini juga ya tidak secara tatap muka. Tapi tetap kita jalankan proses belajar mengajar dan insya Allah kalian juga tetap semangat untuk mengikuti mata pelajaran. Baik para santri sekalian, pada pagi hari ini atau pada hari ini kita akan membahas mempelajari yaitu mata pelajaran yang biasa kita pelajari di jenjang sebelumnya kemarin di kelas 11, yaitu terkait dengan ulumul Quran. Jadi hari ini kita akan belajar atau akan melanjutkan kembali mata pelajaran ulumul Quran. Ulumul Quran untuk semester pertama di kelas 12 kita awali dengan bab tentang nuzulul Quran. Ini yang ada bukunya bisa dibuka di halaman 39. Baik, di halaman 39 yaitu tentang nuzulul Quran. Artinya yaitu turunnya Al-Quran. Dalam penjelasannya di sini bahwa ya nuzulul Quran itu maknanya di sini yang pertama adalah makna inzalil Quran, yaitu arti turunnya Al-Quran. Diterangkan di materi pembelajaran kita ini bahwa qad ittafaqo ahlus sunnati wal jamaati, gitu ya. Qad ittafaqo, sungguh telah bersepakat, ya. Jadi telah bersepakat, tidak ada pertentangan, tidak ada ikhtilaf di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mengenai anal Qur'ana munzilun, bahwa ya Al-Quran itu ya munzilun, sesuatu yang diturunkan. Jadi ini tidak ada pertentangan. Semua sepakat. Jadi memang Al-Quran itu ya sesuatu yang diturunkan. Tentunya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma nanti proses turunnya Al-Quran gitu ya sampai kepada kita. Nah, ini sedikit ada perbedaan di kalangan para ulama dalam memahaminya, gitu, dalam memaknainya. Baik, oleh karena itu juga di sini diungkapkan ya wahtalafu fi makna inzalihi, dan terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam makna ya dalam arti turunnya itu. Kemudian qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka di kalangan para ulama bahwa innahu anzala min lauhil mahfuz, bahwa Al-Quran itu asalnya diturunkan dari lauhil mahfuz, dari lauhul mahfuz, gitu ya, dari Allah jumlatan wahidatan, dengan jumlah yang satu, gitu, dengan jumlah yang satu. Nah, jadi Al-Quran itu katanya ya menurut sebagian para ulama itu diturunkan oleh Allah dalam jumlah yang satu. Jadi sebanyak 30 juz itu, begitu. Sebanyak 30 juz itu diturunkan sekaligus ila baitil izzati fis sama'id dunya, ke tempat yang mulia di langit dunia, gitu ya. Gitu, di tempat malaikat Jibril. Nah, jadi dari Allah ke malaikat Jibril itu menurut sebagian para ulama diturunkan itu Al-Quran itu sekaligus sebanyak 30 juz itu yang sekarang kita baca. Wakana zalika fi sahri Ramadan, dan itu terjadi ya diturunkannya itu fi sahri Ramadan, di bulan Ramadan, fi lailatul qadri, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Nah, gitu ya. Pada malam Lailatul Qadar. Makanya di Al-Qur'an disebutkan gitu dalam surat di Al-Qur'an surat Al-Qadar kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim
inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Nah, tentu yang disebut Al-Qur'an itu kan ya kitab sebanyak 30 juz itu. Nah, itu katanya diturunkan oleh Allah ke malaikat Jibril atau ke tempat malaikat Jibril di sama'i dunia, yaitu itu pada malam Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Minhu diantaranya summa nuzila mufarikon bihasbil waqa'i ala Rasulillahi SAW. Nah, kemudian selanjutnya dari malaikat Jibril, ya, dari malaikat Jibril itu diturunkan ke Nabi Muhammad itu mufarikon, dipisah-pisah gitu ya, tidak sekaligus, tapi ya beberapa satu ayat, kadang-kadang 2 ayat gitu ya, mufarikon. Tidak sekaligus, terpecah-pecah begitu ya. Itu tujuannya adalah bihasbil waqa'i, yaitu untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan penjelasan ala Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Fi mudati salasi wa isrina sanatan, ya kurang lebih itu turunnya itu kurang lebih selama 23 tahun gitu ya. Nah, baik, jadi kita ulang lagi. Jadi dari Allah ke langit dunia, ke tempat malaikat Jibril, itu Al-Qur'an diturunkan sekaligus gitu ya, sebanyak 30 juz itu. Kemudian dari malaikat Jibril ini diturunkan lagi ke Nabi Muhammad mufarikon, ya, berangsur-angsur. Nah, ini mufarikon, berangsur-angsur, tidak sekaligus begitu, untuk memudahkan kepada Nabi Muhammad, baik memudahkan hafalannya atau juga memudahkan menyampaikannya, atau juga sekaligus disesuaikan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Nabi Muhammad yang perlu jawaban melalui ayat Al-Qur'an. Makanya ya diturunkan sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nah, dan itu dari malaikat Jibril diturunkan ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur itu, ini fi muddati salasi wa isrina sanatan, itu terjadi kurang lebih selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Wahazal mazhabu walazi ja'at bihil akhbar as-sahih. Dan ini tentu ya, dan pendapat ini tentu ya ditunjang atau didatangkan ya dengan informasi yang sahih, dengan kabar yang sahih, yaitu an Ibnu Abbasin, yaitu informasi dari Ibnu Abbas. Minha diantaranya di sini jelaskan hadisnya. Jadi Ibnu Abbas itu menjelaskan seperti tadi ya. Gitu. Jadi ya Ibnu Abbas ini ya sebagai ahli tafsir di zaman sahabat. Nah, tentu keilmuan ilmu tafsirnya tidak dilakukan lagi. Dan menurut Ibnu Abbas begitu tadi. Nah, seperti di sini ya diungkapkan, dicantumkan khobar dari Ibnu Abbasnya. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, kata Ibnu Abbas, unzilal Qur'an, diturunkan Al-Qur'an itu jumlatan wahidatan, dengan jumlah yang satu tadi ya, sekaligus itu. Ila sama'i dunya, ke langit dunia, Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Summa anzala ba'da zalika, kemudian setelah itu diturunkan lagi secara berangsur-angsur fi isrina sanatan, ya kurang lebih 20 tahun atau 23 tahun tadi ya. Nah, itu summa qara'a, kemudian summa quri'a, kemudian dibacakan gitu ya. Atau Ibnu Abbas menjelaskan juga sebagaimana dijelaskan katanya dalam Al-Qur'an itu sendiri, yaitu surat Al-Furqan, di mana di situ juga diungkapkan gitu ya. Jadi Ibnu Abbas berpandangan seperti tadi ya. Nah, kemudian Ibnu Abbas berargumen, yaitu dengan alasan
yaitu Al-Qur'an surat Al-Furqan yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Gitu. Wa la ya'tunaka bimasalin, dan tidaklah datang kepada engkau Muhammad gitu ya. Perumpamaan atau orang-orang kafir membawa kecurangan itu illa ji'naka bil haqqi, melainkan ya kami justru mendatangkan kepada kamu wahai Muhammad bil haqqi dengan sesuatu yang benar, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baiknya tafsira penjelasan. Baik, jadi untuk di sini ya ketika orang kafir melawan Nabi Muhammad gitu ya, untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, ya kadang-kadang Nabi Muhammad menjawab atau melawan mereka, pola pikir mereka, nah dengan ayat yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Qur'an. Kemudian juga sebagai hujah yang kedua, landasan yang kedua, Ibnu Abbas juga mengungkapkan surat Al-Isra ayat 106 gitu ya. Surat Al-Isra ayat 106 di mana ya di situ diungkapkan wa Qur'anan, dan Al-Qur'an itu faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi. Ya, kami pisahkan ayat-ayatnya gitu ya. Maksudnya tadi kami turunkan secara berangsur-angsur litaqra'ahu, supaya kamu dapat membacakannya 'alan nasi kepada orang-orang. Gitu. Ala muksin wa nazalnahu tanzila, dan untuk memudahkan juga di mana kami menurunkannya ya, dan tanzilan, benar-benar kami turunkan itu. Baik, jadi di surat Al-Isra ayat 106 gitu ya. Nanti bisa buka lagi terjemahnya, bahwa ya kata Allah juga Subhanahu wa taala gitu ya, Al-Qur'an ya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Itu tujuannya adalah faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi, supaya Nabi Muhammad mudah untuk membacakan kepada orang-orang gitu ya, menghafalnya mudah, kemudian juga nanti menjelaskan ke orang-orang pun mudah. Ya, coba bayangkan saja kalau Al-Qur'an diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad secara keseluruhan, wah ini tentu akan berat. Apalagi Nabi Muhammad diceritakan orang yang umi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini tiba-tiba diberi ayat sekaligus begitu ya. Nah, ini tentu akan kesulitan. Bahkan di hadis Bukhari juga kan diceritakan, jangankan Nabi Muhammad waktu itu menerima seluruhnya ayat-ayat Al-Qur'an, baru menerima satu surat saja, surat Al-Iqra, itu pun tidak semua dari ayat 1 sampai 5. Nah, baru menerima ayat yang pertama saja itu wahyu yang pertama saja Nabi Muhammad sudah ketakutan, sudah gitu ya, kesulitan. Apalagi kalau diturunkan secara keseluruhan. Nah, jadi oleh karena itu ya menurut penjelasan dari Ibnu Abbas, jadi Al-Qur'an ya diturunkan oleh Allah ke langit dunia atau ke tempat persinggahan malaikat Jibril.